Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Singer saya akan nyanyikan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku, amen, dengan kemurahan-Mu. Oh haleluya. Kau rancangkan masa depanku, kami taruh di tangan-Mu hidup kami Tuhan, dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Kami menikmati penyertaan Yesus terlebih. Baik, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Yesus terlebih besar, oh amin, di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, selama-lamanya di dalamku, selama-lamanya di dalamku. Amin. Selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih kepadamu. Jikalau Engkau masih menganugerahkan kesempatan kepada setiap pribadi kami untuk dapat menikmati kehadiran-Mu melewati hidup ibadah kami.
Kami merindukan Engkau berkarya dan bekerja pada sore hari ini Bapa. Kami mengundang kehadiran-Mu untuk memberkati setiap pribadi kami. Sebab hanya Engkau yang sanggup meletakkan berkat-Mu yang kudus dalam setiap pribadi ini. Amin. Bapa, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan hidup ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Dan pada sore hari ini kami merindukan urapan yang baru yang berasal dari Allah. Amin. Dan di dalam kekuatan kuasa nama Yesus, kami sudah mengangkat permohonan doa kami. Haleluya. Haleluya. Bersama kami katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kalau saudara melihat meja perjamuan kudus di hadapan saudara, itu sangat membuktikan wujud pernyataan kasih Allah yang tidak bisa kita hindari. Kiranya setiap pelaksanaan perjamuan kudus akan mengingatkan setiap pribadi kita untuk kami menyadari bahwa kasih Allah begitu luar biasa dan Dia sudah buktikan. Ada amin. Sudah buktikan. Haleluya. Pada sore hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang terambil di dalam teks kami 2 Korintus 8. Kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-8. Haleluya. Kali ini saya akan tolong bacakan buat saudara. 2 Korintus 8 ayat 2 di bagian tengah mulai kata dan. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ada amin? Saudara, firman Tuhan mengambil satu contoh kehidupan sidang jemaat di Makedonia. Di mana jemaat itu firman mencatat itu adalah jemaat yang sangat miskin. Apa tujuannya? Karena Allah bertujuan supaya saudara dan saya waktu ingin berkemurahan, waktu ingin memperhatikan orang lain, waktu ingin melakukan sesuatu, jangan tunggu kaya. Setuju? Firman mencatat ini dengan tujuan untuk menolong saudara, untuk menolong saya. Supaya kita belajar untuk mulai membangkitkan kerinduan, memberi dan membagi kepada orang yang lain. Kemudian saudara, coba kita lihat di dalam pendahuluannya. Firman Tuhan katakan di dalam kebenaran Injil Lukas pasal 6. Injil Lukas 6, kali ini kita sama-sama membacanya. Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Apa yang firman Allah memberitahu kepada saudara? Yuk kita baca sama-sama di dalam Lukas 6 ayat 36. Firman Tuhan katakan 2-3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Saudara, status kita mau disamakan sama Allah Bapa. Tuhan ingin mengingatkan kita kembali tentang program penciptaan di mana firman Tuhan katakan di dalam perundingan ilahi. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Kejadian, baiklah kita Allah Trinitas merundingkan pribadinya untuk menciptakan manusia. Dan saudara melewati ayat ini, saudara bisa mengerti bahwa Allah senantiasa setiap hari, setiap saat
punya program ingin kembali pembentukan karakter ilahi Allah itu bermunculan dalam hidup kita. Bayangkan saudara, dikatakan sangat jelas. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Siapa rindu ingin disamakan dengan Allah Bapa? Halo? Ya, ini firman kasih tahu sama saudara. Kita harus mempunyai target dalam hidup. Dan menyenangkan sekali, sore hari ini kami bersama-sama akan mempelajari rahasia bagaimana kita dapat memberi dengan kemurahan hati. Ya, kita akan coba belajar bersama-sama. Yang pertama firman Tuhan katakan di dalam 1, itu bukan 2 ya, 1 Tawarikh 29. Kali ini kita baca bergantian. 1 Tawarikh 29 ayat kebenarannya ayat 12 sampai dengan 16. Saya mulai baca. Firman Tuhan katakan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan kokohkan segala-galanya. Ayat 13. Sebab siapakah aku ini? Itu pemazmur Daud mengungkapkan isi hatinya. Dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya. Dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Ayat 15. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Saudara, saya yakin tidak pernah saudara temui seorang bayi yang lahir di atas muka bumi ini pakai kalung lah, pakai anting-anting lah. Pasti semuanya telanjang. Tidak membawa sesuatu apa-apa. Sekarang mari kita melihat apa yang Tuhan sudah berikan. Semua yang ada pada kita itu datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Sehingga saudara, kalau kita menyadari bahwa segala yang kita ada itu berasal dari Tuhan, otomatis kita akan mampu melakukan firman Allah yang terdapat di dalam kitab 2 Korintus 9. Yuk kita lihat kembali. Firman Allah yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. Oke, saya coba baca ayat 6, ayat 7 saudara, dan ayat 8 kita sama-sama. Firman Tuhan katakan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7. Ya, sama-sama 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Ini firman, bukan sekedar slogan. Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menyadari segala yang kita ada itu berasal dari Tuhan, itu akan memampukan kita untuk memberi dan membagi. Setuju? Mari kita lakukan. Apa yang ada pada saudara? Saya kalau teringat pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara. Saya masuk di Kota Batu itu tahun 74. Waktu saya dipercaya Tuhan pertama kali untuk melayani, kita itu pakainya mersikil. Nang dindi melaku karo sikil. Itu saya alami bertahun-tahun. Tapi saya meyakini bahwa saya melayani Tuhan. Dan luar biasa. Kalau saudara perhatikan, kami sekarang ada 4 mobil yang baru dari pabrik. Ada beberapa banyak sepeda motor. Wow, saya kalau mengingat itu saudara, saya hanya katakan, Tuhan luar biasa engkau. Sangat luar biasa. Semuanya dipakai untuk pelayanan. Dan menyenangkan sekali. Itu menolong kami untuk menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Itu sebabnya saya belajar sama Bapak Miskan, saya katakan, oke, ada tetangga yang sakit, coba cari tahu kapan dia berangkat ke Malang. Daripada dia mengegrab, pesan Grab, lebih baik antar dia. Sebab ini menolong, mendukung, karena kami sudah dapat itu dari Tuhan. Dan kami harus persembahkan itu kembali untuk Tuhan. Haleluya. Itu prinsip hidup pelayanan di tempat ini. Saudara, firman Tuhan katakan, kalau saudara lebih lagi masuk di ayatnya yang ke-11, saya akan coba baca buat saudara. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Dia akan semakin limpahkan kepada setiap pribadi kita waktu kita belajar, waktu kita menyadari segala sesuatu berasal dari Tuhan dan kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Dia Tuhan sendiri yang akan memperkaya kita. Ada amin. Bukan kita. Bukan betapa hebat usaha kita. Semua berasal dari Tuhan. Dan itu akan menolong kita untuk berkemurahan. Kemudian kita masuk di dalam kebenaran yang kedua. Bagaimana saudara akan mampu melakukan sesuatu kemurahan, memberi dengan kelimpahan di dalam semua apa yang saudara lakukan. Itu terdapat rahasianya di bagian kedua. Segala sesuatu yang saudara persembahkan kepada Tuhan, yang saudara berikan untuk melakukan pelayanan buat orang lain, harus didasari dengan iman. Kita buktikan. Yuk lihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Apa kata firman Allah buat saudara? Ibrani pasal yang ke-11 firman Tuhan katakan di dalam kebenaran ayatnya yang ke-4. Saya akan coba bacakan kepada saudara bagian pertama saja. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Mengapa? Karena ia telah mempersembahkannya dengan penuh keyakinan bahwa segala sesuatu dilakukannya karena dia percaya itu semua untuk Tuhan. Haleluya. Jadi waktu saudara ingin memberikan persembahan, entah itu melewati kantong kolekta, entah saudara melakukan semua, jangan pernah lupakan semuanya tertuju dengan percaya yang penuh bahwa saudara mempersembahkannya untuk Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya mengarahkan kepada sidang jemaat,
Sejak tahun 69 saudara. Saya mengenal Tuhan tahun 69, tahun 71 saya sudah memberikan hidup saya seluruhnya untuk Tuhan. Dan saya selalu menyadari bahwa apapun yang saya persembahkan, itu saya persembahkan kepada yang punya hidup, yang memberi, yang mencukupkan. Kita tidak bisa beri loh kalau kita tidak dikasih duluan dari yang di atas. Benar atau betul saudara? Halo ya, pasti kita dapat duluan. Baru kita bisa melangkah melakukan sesuatu. Firman Tuhan katakan Habil telah melakukan sesuatu persembahan yang lebih baik. Dan itu harus kita lakukan. Saya belajar dan mengajar kepada jemaat. Agar waktu kita memberi, belajar untuk memberi yang terbaik. Belum pernah saya kasih persembahan uang gombal. Sampai kepada pembicara pun saya bilang sama anak-anak, jangan sekali-kali kasih uang sekedar memberi. Beri yang terbaik. Kalau tidak punya, cari untuk tukar bagaimana kita bisa memberikan kepada pelayan Tuhan yang terbaik. Itu saya garis bawahi dalam hidup pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kemudian saudara, firman Tuhan menolong saudara dan saya melewati peristiwa di dalam Kejadian 22. Apa yang Allah ingin tanamkan melewati kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian 22. Satu peristiwa yang saya yakin semua sudah menikmatinya. Bagaimana luar biasanya iman daripada Abraham. Di dalam ayat yang kedua dari Kejadian 22 dikatakan Allah berfirman kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Loh, yo Allah yo tahu loh saudara kalau Abraham itu sangat cinta kepada Ishak. Kemudian pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Apakah dia berdalih? Apakah dia menunda? Abraham begitu yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Allah yang memberi, dia berhak untuk mengambil. Ada amin. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, perhatikan baik-baik. Dia punya kuasa untuk memberi dan dia punya kuasa untuk mengambilnya. Akhirnya tindakan yang dilakukan oleh Abraham dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-12. Bagian B saya akan bacakan buat saudara. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Selain firman Tuhan ingin menolong saudara untuk menyadari bahwa Abraham menanti-nantikan anak yang tunggal. Itulah Ishak selama sekitar 25 tahun. Dan waktu dia sudah mulai remaja, luar biasa. Tuhan katakan persembahkan dia bagiku. Kamu kan tak kasih. Aku tahu kamu sangat mengasihi Ishak. Kembalikan kepadaku. Wow. Saudara bisa bayangkan ini ya. Satu-satunya anak tunggal. Dan ternyata Tuhan minta kembali untuk dikembalikan. Pelajaran apa yang kita dapat? Ternyata segala sesuatu yang ada pada kita, jangan pernah saudara lupakan, itu Tuhan punya. Tuhan ingin supaya saudara mempelajari kebenaran ini. Sehingga kita tuh tidak begitu sayang-sayang sama sesuatu. Semua yang kita ada berasal dari Tuhan. Sidang jemaat yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan. Luar biasa. Peristiwa yang terdapat di dalam Ibrani 11 akan kami lihat.
Apa yang firman Tuhan ingin ajarkan kepada setiap kita. Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan melihat bersama-sama ayat yang ke-24 sampai 26. Kita baca gantian ya kali ini. 24 saya baca, 26 saudara, 25 saudara, 26 sama-sama. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ayat 25. Yuk kita sama-sama perhatikan ayat 26, 23. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Amin. Semua kekayaan Mesir. Firman Tuhan katakan dia melepaskan itu semua. Karena dia dimampukan untuk memandang kepada upah kekekalan. Saudara, ini yang harus menjadi target kita. Bukan bagaimana kita menghimpunkan uang untuk menjadikan kita menikmati itu. Oke, enggak apa-apa. Tetapi satu hal yang firman Allah ingin ajarkan. Musa karena iman telah mampu untuk melepaskan semua kekayaan Mesir. Wow. Karena apa? Dia punya iman kepada kekekalan. Itu yang Allah ingin tanamkan dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya apa salah ya kalau Yesus pernah katakan, bekerjalah bukan untuk sesuatu yang di bumi, untuk sesuatu yang kekal sifatnya. Itu yang harus menjadi target kita. Saudara jangan lupa. Di surga itu bukan kita nanti kalau pulang oke lah masuk surga. Saya yakin dan saya harap saudara sendiri tidak meragukannya. Amin. Ya, semua kita kalau pulang ke surga. Betul ya? Alamatnya jangan keliru ya. Amin. Di surga itu rumah kita. Terus kemudian waktu kita pulang ke rumah Bapa bukan sekedar kita hanya pulang. Tetapi saudara, wow. Ada mahkota kehidupan. Ada kekayaan upah yang Allah ingin karuniakan. Itu sebabnya Allah berfirman, hendaklah engkau bekerja untuk sesuatu yang sifatnya kekal. Sebab firman Allah jelas memberitahu kepada saudara bahwa kekekalan itu ada sesuatu yang kepastian, bukan fata morgana, bukan suatu bayang-bayang. Saya jujur saudara. Sebagaimana saya ungkapkan kepada saudara. Waktu saya mendapat karunia untuk melihat mahkota suami sebelum dia meninggal. Itu sempat 2-3 tahun berikutnya. Menjadikan saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah itu sesuatu ilusi? Apakah benar-benar aku menerima keyakinan yang pasti bahwa ada mahkota yang sudah Tuhan karuniakan kepada suamiku. Dan luar biasa saudara. Tuhan meneguhkan saya. Untuk saya satu hari untuk menerima peneguhan itu saja. Tuhan katakan kamu harus ke Bali. Hah? Ke Bali. Tempat rekreasi. Tetapi kemudian saya tunda mulai Januari. Saya mulai Januari ditekan Tuhan supaya ke Bali. Saya tunda sampai bulan Mei. Tapi waktu bulan Mei Tuhan memberikan tanda-tanda yang begitu pasti. Akhirnya saya katakan oke Tuhan, aku harus ke Bali. Dan ternyata saudara saya targetkan ke Bali 6 hari. Dan luar biasa hari terakhir baru Tuhan itu berfirman sama saya. Melewati seorang nabi. Hai hambaku Steni Irawati. Aku sangat mengasihi engkau. Wah saudara, kalau Tuhan berfirman kayak gitu ya waduh saya ndoprok nangis sama Tuhan. 3 kali Tuhan sempat ungkapkan itu.
Dan kemudian yang saya nikmati, Tuhan meneguhkan saya sebagaimana aku telah mengaruniakan mahkota kepada suamimu Juminto. Sudah mati saudara suami saya. Aku juga telah menyediakan mahkota bagimu karena aku melihat langkah kakimu. Dari desa ke desa, kota ke kota, pulau ke pulau, negeri ke negeri. Wow. Saya katakan Tuhan. Berulang-ulang juga saya tetap akan tekankan kepada saudara. Tuhan perintahkan saya pulang ke tempat ini. Karena Tuhan memberi perintah yang besar. Pulanglah kamu ke kota batu. Di tempat pengembalaanmu. Melewati gerejaku. Aku akan pakai untuk mewarnai kota batu. Saya tangkap itu. Saya tidak bisa bekerja sendiri. Semua kita harus bekerja. Amin. Ambil bagian. Seberapapun kita sanggup lakukan, warnai lokasi daerah saudara. Saudara, waktu saya punya kerinduan seperti itu, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, percayakanlah hamba untuk melakukan ini, mewarnai kota. Ternyata luar biasa saudara. Saya menerima WA untuk menerima dana. Well, buat apa danamu? Terserah Cik Steny. Oke, boleh kan enggak? Boleh enggak? Saya punya hati untuk menolong orang-orang miskin. Saya ingin cari orang-orang sakit yang memerlukan dana. Boleh enggak itu danamu saya pakai? Loh, hatimu sama dengan hatiku. Wow, saya sudah melangkah sejak ini bulan sejak corona itu saudara. Saya sudah melangkah. Bahkan saya berani menekankan kepada sidang jemaat. Semua persembahan yang pada waktu itu dititipkan melewati tahapan. Dan semua persembahan mereka yang ibadah di rumah mereka tetap kirim. Saya katakan jangan sentuh itu 1 rupiah pun. Persembahkan kembali untuk melayani Tuhan. Mewarnai kota. Dan saya berterima kasih buat jemaat-jemaat yang bekerja sama. Mereka mulai melakukan. Dan sekarang lebih diluaskan melewati RT. Wow. Tuhan percayakan banyak kepada semua orang yang mau dipercaya. Ada amin. Siapkan diri saudara. Jangan kita hanya duduk manis, menikmati ibadah, disiram. Oke, disiram ya jelas seger ya. Saya jujur saudara. Tadi pagi saya bilang, saya jangan disiram itu ya. Karena badan saya itu meriang-meriang enggak karu-karuan. Saya jam 2 pagi itu saudara, dunia itu seperti puter. Saya kata Tuhan tolong, aku harus menyampaikan firman Allah. Dan kasih karunia. Tuhan memberi kekuatan sampai hari ini. Sampai saat ini. Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, kita masuk langsung di dalam kebenaran yang ketiga. Bagaimana Tuhan minta supaya kita mempraktekkan hukum tabur tuai. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus belajar dan sekali lagi belajar untuk tidak mementingkan diri. Ada 2 ayat yang saya akan coba baca buat saudara melewati Amsal pasalnya yang ke-11. Firman Tuhan memberitahu kepada setiap kita Amsal pasalnya yang ke-11. Apa yang firman Allah memberitahu kepada setiap kita. Ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Siapa banyak memberi, ayat 25, memberi berkat diberi kelimpahan. Ini firman saudara. Tabur pasti tuai. Ada amin. Ini firman. Waktu kita belajar dan sekali lagi belajar dengan segala kelemahan keterbatasan kita. Memang saudara semuanya itu harus belajar dari bawah. Saya tekankan tadi pagi. Saya belajar memberi dan membagi itu bukan langsung. Waduh bisa kasih 1 juta, 2. Enggak. Mulai dari waktu saya belajar. Waktu saya belanja di Melijo gitu ya saudara. Ada seorang anak sekolah, anak tetangga
ya, tetangga sekitar situ jelas karena dia jalan lewat situ. Saya nggak kenal. Dia bilang, "Bu, beli heci." Waktu itu heci masih 500 rupiah. 500 rupiah. Beli satu, kembali 500. Waktu saya maknyes gitu saudara. Kemudian saya bilang, "Udah uangnya kamu ambil, saya ambilkan 2 heci, saya kasihkan dia." Kira-kira kalau saya bantu 1.000 rupiah saya jadi miskin? Hello? Apakah itu mengubah menu belanja saya, masak saya? Sama sekali tidak. Dari situ saya mulai belajar. Dan saya berterima kasih karunia Allah nyata. Saudara, kemudian firman Tuhan mengajar kepada kita. Coba perhatikan baik-baik apa yang firman Allah ingin ajarkan melewati Matius pasal yang ke-6. Injil Matius 6. Firman Tuhan katakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana? Loh, enggak salah. Bukan di bank ya. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, ini kebenaran yang ingin mengajar kepada saudara. Supaya kalau saudara seringkali menabur, seringkali memberi untuk pelayanan, untuk orang miskin, untuk orang tetangga saudara, untuk sekitar orang-orang yang perlu saudara tolong. Jangan lupa, firman Tuhan katakan itu saudara berarti mengumpulkan sesuatu harta di mana? Di surga. Mau kaya di surga? Saya belajar untuk keliling Indonesia, dana itu ada di tangan saya puluhan juta. Tetapi tidak 1 rupiah pun akan menempel dalam diri saya. Karena saya hanya ingin kaya di seberang sana. Ada amin saudara. Bukan saya lebih baik dari saudara, bukan. Saya belajar. Dan saya mengamini semua kebenaran-kebenaran firman Allah. Pada saat saya mengambil ketetapan seperti itu. Wow, diperkaya. Karena firman juga yang mengatakannya. Bukan sebab saya punya perusahaan. Kalau saudara perhatikan. Pelayanan saya mayoritas sekarang. Hanya memberi dan membagi. Memberi dan membagi. Itu bukan sebab saya kaya. Tetapi karena Tuhan memperkaya dan percayakan pelayanan ini untuk saya nikmati. Ada 36 kakak pendeta yang tiap bulan saya datang ke tempatnya. Dan setelah saya menyampaikan firman Allah, saya bagi berkat. Dahsyat Allah kita. Waktu saya pelayanan misi di Kupang 2 tahun lalu. Saya masuk di pedalaman. Ternyata saudara, Tuhan percayakan saya membagi dana itu. Oh saudara, mari kita nikmati apa yang firman Allah katakan. Sebab itu adalah kebenaran yang ya dan amin. Tidak bisa diganggu gugat. Saya terlalu menikmati. Dan itu yang ingin Allah percayakan kepada gereja di tempat ini. Kami mempunyai prinsip. Saya senang sekali ya dengan Bapak Gembala yang mengatakan. Jangan nandon duit dekas gereja. Ono piro, bagi, beri, lakukan. Wow. Dan itu saya pegang sebagai prinsip kehidupan pelayanan di tempat ini. Kemudian. Yang terakhir, menghidupi hukum ilahi. Saya yakin ini hukum bukan sesuatu yang baru. Semua kita mengenalnya. Firman Tuhan katakan di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu kemana?
ke dalam rumah perbendaharaan. Bukan kepada pendeta. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkannya berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ada amin. Wow. Pegang itu firman Allah, saudara. Ini persyaratan yang Tuhan ingin berikan. Mari kita ikuti. Saudara, saya minta song leader singer akan maju ke depan. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian dari Hersley. Oke, Tuhan mengaruniakan kasih karunia-Nya dalam hidup pelayanan saya. Ini peristiwa terjadi, kisah ini terjadi tahun 1907. Saya belum lahir. Ternyata 3 tahun yang lalu saya sempat otak-atik melihat peristiwa perjalanan pelayanan. Tuhan mengaruniakan kepada saya untuk datang di sebuah perusahaan konglomeratnya orang Amerika. Kami dengan tim dibawa ke sebuah pegunungan yang berhektar. Saya lupa waktu itu tanya berapa hektar, ya, berhektar-hektar. Dan pemandu dari guide kita, dia ceritakan peristiwa ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Melewati perusahaan ini, pemilik perusahaan ini. Satu hari dia berdiri di atas bukit dan dia melihat semua kekayaan yang Tuhan sudah karuniakan dalam hidupnya. Dan waktu itu dia berdiri dan katakan, ternyata Tuhan itu menetapkan hukum. Hukumnya cuma Tuhan minta dikembalikan 1/10 dari apa yang aku semua ini sudah dikaruniakan Tuhan dalam hidupku. Aku pikir terlalu sedikit. Aku akan mencoba, aku akan bertindak untuk justru 1/10 itu untuk kehidupanku, sedangkan 9/10 itu untuk pelayanan. Wow, saudara, keputusan dari orang yang bernama Hersley yang memiliki perusahaan yang terbesar di Amerika mengubah pola hidup saya. Saya katakan, Tuhan, ampuni aku. Kadang-kadang jujur saudara, kita merasa 1/10 dari apa yang Tuhan karuniakan itu terlalu besar. Betul ya? Halo, betul ya. Sedangkan firman Allah yang ya dan amin memberikan keputusan untuk 1/10 itu minimal jadi bagian hidup. Dan karena kebenaran inilah mengubah pola hidup saya. Saya ingin mencapai target itu 9/10 dipersembahkan untuk Tuhan. Saya belum mencapai target itu, tetapi saya mengarah ke situ. Saya belajar untuk apapun yang ada dalam hidup saya kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan sebab saya lebih baik, tetapi saya ingin mencapai apa yang Tuhan percayakan dalam hidup pelayanan. Karena jangan lupa, urusannya kekekalan. Ada sesuatu di seberang sana. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mataku letakkan pandangan mata saudara tertuju padamu, kepada Dia yang telah menganugerahkan segala-galanya. segenap hidup. Oh, share Lord.
ku serahkan padamu. Bimbing kami Allah masuk rencanamu. Oh God, the Spirit of love untuk membesarkan kerajaanmu. Katakan aku yang mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan dengan ketulusan hatimu di hadapan Tuhan. Amin Allah. Tujukan mata iman kami kepadamu, agar kami boleh memandang Engkau Tuhan. Segenap Holy Spirit love Amen. Ku serahkan padamu Tuhan. Bimbing aku masuk untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan. Ku mau selalu amin menyenangkan hati-Mu. Selalu menyenangkan hati-Mu. Amen. Oh, you know love. Sungguh manis Kau His Spirit Tuhan. love. Jangan pernah lupakan melatih kami. setiap ucapan kata-kata kita melewati pujian. Ajar kami Iya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. lebih dan lebih lagi. Biarlah kami boleh tetap meletakkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Agar Dia sendiri yang beracara dalam kehidupan kami. Oh Roh Kudus, hanya Engkau yang sanggup mengukirkan firman ini dalam loh hati kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sementara song leader singer menyanyikan pujian ini kembali, saya minta pelayan-pelayan perjamuan kudus akan maju ke depan. Mataku tertuju haleluya. Amin Tuhan. Ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan.
Bimbing aku, Oh, ini kerinduan kami Allah. masuk rencana Syukur kepadamu Tuhan. untuk membesarkan kerajaan-Mu. Amin. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oh aman. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapa, inilah ikrar kami bersama di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu pandangan mata kami tetap tertuju kepadamu. Agar kami boleh melihat karya-karya Allah yang sangat luar biasa. Yang Allah siapkan, sediakan buat Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Kami meyakini Tuhan, pada saat ini Engkau sudah membuktikan pribadi-Mu. Bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Dengan segala pengorbanan yang telah Kau lakukan. Untuk itu Bapa, persiapkan hati kami untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendapat pelayanan dari perjamuan kudus. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku Bagi yang sudah mendapat pelayanan, silakan bangkit berdiri.
nyanyi bersama-sama. Pujian dari hatiku. Oh amin. Selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah Kasihmu karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Tuhan yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Semua yang sudah mendapat pelayanan roti di tangan saudara, kita mau angkat di hadapan hadirat Allah sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, pecahkan roti di tangan saudara. Dan firman Tuhan katakan di dalam kebenaran berikutnya, ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bapa, inilah firman-Mu yang memberitahu kepada kami bahwa Engkau telah menghancurkan tubuh-Mu karena Engkau sangat mengasihi kami. Dan biarlah pada malam hari ini kami rindu memperingati semuanya untuk tidak terlupakan segala penderitaan-Mu, karena kehidupan kamilah Engkau sudah menderita. Dan di dalam nama Yesus kami akan makan bersama-sama. Saudara, firman Tuhan katakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menganugerahkan kesempatan kepada setiap kami untuk mengingat, untuk menebus dosa kami, darah-Mu tertumpah. Dan pada sore hari ini kami memperingatinya bersama-sama, dan di dalam nama Yesus kami akan minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Holy Spirit of God. Angkat ucapan syukur saudara. Kami masih mendapat anugerah untuk mengingat semua peristiwa yang Tuhan sudah korbankan karena kasih-Nya kepada saudara. Holy Spirit Lord.
karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu. Oh, haleluya, 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 amin. Kami menikmati Engkau. Oh, haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kami menikmati Engkau, Tuhan. Amin. Ya Rabbana Sayyidina. Berkaryalah Tuhan. Berkaryalah Tuhan. Nyatakanlah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuduskanlah Tuhan hidup setiap pribadi kami, untuk kami tetap mengingat segala pengorbanan, agar kami tidak main-main dengan kehidupan ini. Kami pulangkan puji, rasa hormat, syukur kami Haleluya. kepada Tuhan. Haleluya. Dan di dalam nama Yesus kami sudah menyambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.